27. Saya Juswawi Kristiano, absen 21. Saya Remak Berfaneza, absen 30. Saya Samuel Yunus Jalajar, absen 33. Nah, kali ini kami akan menjelaskan ke kalian mengenai sistem pernapasan manusia. Selamat menonton! 1. Struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Pertama, bernapas, merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan udara. 2. Respirasi eksternal, merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus, paru-paru, dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. 3. Respirasi internal, merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. A. Organ pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Organ penyusun sistem pernafasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernafasan tersusun atas 2 bagian utama. 1. Sistem pernafasan bagian atas meliputi hidung dan faring. 2. Sistem pernafasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel, debu, atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamankan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. 2. Faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dan melawan benda asing. 3. Laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium berselia. Fungsi selia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. 5. Bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea, trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. 6. Bronkiolus. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveoli. Paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter, yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri pulmosinister, yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembangkan dan mengepis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan oksigen karbon dioksida, yaitu alveolus. Alveolus. Dinding alveolus tersusun atas 1 lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia.
besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. 2. Mekanisme pernafasan manusia. Pada saat kamu bernafas, berlangsung 2 mekanisme, yaitu menghirup udara, inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara, eksalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Ya, frekuensi pernapasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Di antaranya adalah A. Umur. Pada umumnya semakin bertambah umur seseorang maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. B. Jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. C. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. D. Posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. E. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas, seperti duduk santai atau tiduran. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Volume pernapasan. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, yaitu A. Volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 mili. B. Volume cadangan ekspirasi, merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 mili. C. Volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1500 mili. 5. Gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Influenza. Penyebab influenza, infeksi influenza virus. Gejala demam, pilek, batuk, sakit kepala. Cara mencegah selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. 2. Pneumonia. Penyebab bakteri Streptococcus pneumonia. Gejala demam, batuk berdahak, tidak enak badan, dan sakit pada bagian dada. Cara menanggulanginya adalah minum antibiotik, minum obat pembuat saluran napas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan secara dalam paru-paru. Tuberkulosis atau TBC, penyebab bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, dan demam. Cara mencegahnya adalah dengan olahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, dan tidak merokok. Jadi gimana nih? Sekarang kalian udah paham kan mengenai sistem pernapasan manusia? Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching. Dadah. Bye.